Jadi genja entok kebumen ini cepat berbuah, batangnya pendek dan buahnya besar serta rasa airnya saya sudah coba itu manis dan sangat cocok untuk menunjang pariwisata di daerah Kebumen dan sekitarnya. Jadi harus dikembangkan terus. Dan coba lihat ini buahnya bulat, warna hijau kekuningan sedikit. Kemudian dagingnya cukup tebal, airnya banyak, sehingga sangat cocok untuk konsumsi kelapa muda. Dan perlu diingat, air kelapa ini bukan hanya daging dan santan yang penting untuk kesehatan. Air kelapa ini banyak mengandung kalium, kemudian natrium dan sodium sehingga baik untuk kesehatan kita. Karena itu elektrolit yang sangat penting bagi tubuh dan kesehatan manusia. Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini spesial sekali karena di sebelah saya sudah ada Profesor Dr. Insinyur Novarianto Hengki MSI, dan beliau adalah seorang peneliti di Balai Penelitian Tanaman Palma Manado. Sahabat Tani, langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Yuni. Apa kabar ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sekali. Dan sahabat Tani, ini adalah waktunya saya untuk menggali atau mencari informasi tentang yang ada di depan saya, kelapa genjah entok Kebumen. Tentunya sahabat Tani masih ingat, kita beberapa kali mengulik tentang kelapa genjah entok Kebumen, dan kali ini bersama ahlinya beliau, Prof. Hengki. Maaf Prof, ini saya sapa dengan Prof. Hengki aja ya. Baik. Oke, Prof. Hengki, pada hari ini Prof. Hengki sampai ke Kabupaten Kebumen ini, dan posisi hari ini adalah di Desa Bojongsari sebagai lokasi pemurnian kelapa genjah entok Kebumen. Prof. Hengki, dalam rangka apa ini sampai ke Kebumen? Terima kasih, dan terima kasih, saya menghargai sekali untuk kesempatan yang sangat penting ini, apalagi terkait penyuluhan. Jadi sekali lagi saya Hengki Novarianto, salah satu peneliti khususnya bidang pemuliaan dari Balai Penelitian Tanaman Palma, Badan Litbang Pertanian. Saya kemari memang diundang dari Balai Pengawasan Benih di sini bersama-sama dengan staf dari Direktorat Perbenihan Perkebunan di Jenbun, Jakarta, dalam rangka untuk menambah sumber benih kelapa genjah entok Kebumen ini. Jadi kelapa genjah entok Kebumen ini sudah dilepas sebagai varietas unggul nasional pada tahun 2018 yang waktu itu dipimpin oleh Dr. Ismail Maskromo dan tim lainnya. Dan saat ini saya melihat langsung keunggulan daripada kelapa genjah entok Kebumen. Karena ini memang khusus untuk konsumsi kelapa muda. Dan Mbak Yuni serta para pemirsa, petani, serta masyarakat stakeholder lainnya, pada 2-3 tahun terakhir ini, kelapa genjah itu diprioritas atau akan dikembangkan oleh pemerintah. Bahkan Presiden Jokowi meminta untuk Kementerian Pertanian menyiapkan sebanyak 3 juta bibit kelapa genjah. Dan sudah kami coba cari sumbernya, termasuk dari Direktorat Jenderal Perkebunan, itu belum sampai 1 juta pada saat ini. Karena perlu diketahui selama ini kelapa yang ditanam dari Sabang sampai Merauke itu adalah tipe kelapa dalam yang tinggi-tinggi. Sedangkan keunggulan kelapa genjah itu pohonnya pendek, cepat berbuah, 2-3 tahun sudah berbuah, apalagi dipelihara baik. Dan genjah entok Kebumen ini memiliki keunggulan buahnya paling besar di antara kelapa genjah. Kira-kira itu sementara. Jadi genjah entok Kebumen ini cepat berbuah, batangnya pendek dan buahnya besar serta rasa airnya saya sudah coba itu manis dan sangat cocok untuk menunjang pariwisata di daerah Kebumen dan sekitarnya. Jadi harus dikembangkan terus. Harus dikembangkan. Oke sahabat Tani, ternyata keunggulannya sudah disampaikan sama Prof. Hengki. Pohonnya cepat berbuah,
lebih pendek juga ya, Benar, Prof, ya. benar. Kemudian buahnya ini sahabat tani, jadi buahnya itu lebih besar daripada kelapa Betul, genja. terbesar di antara kelapa genja. Bahkan terbesar sahabat tani, terbesar. Makanya kita harus bangga bahwa kita mempunyai produk unggulan lokal yang Benar luar sekali. biasa sekali. Beliau sudah mengakui bahwa air kelapanya manis begitu Manis. ya, Prof, ya. Manis kayaknya juga ini lebih manis dari air kelapa biasa. Iya. Gitu. Dan ini akan menunjang pariwisata di Indonesia. Iya, Begitu benar Prof, sekali. Ya, kemudian untuk karakteristiknya, tadi kan sudah disebutkan beberapa ya. Untuk selengkapnya Profesor bisa menyebutkan kembali nggak ini? Untuk karakteristik kelapa geknya ini. Jadi yang utama kalau petani menanam kelapa gek ini dan dipelihara dengan baik, terutama dikasih pupuk, airnya cukup. Jangankan 3 tahun, 2 tahun lebih sudah akan mulai keluar tandan dan mulai berbuah. Artinya pada umur 3 tahun lebih sedikit sudah bisa dipanen yang pertama. Dan keuntungan lain, sekarang kan mencari pemanjat yang pohon-pohon tinggi sudah makin sulit tersedia bahkan di pedesaan. Apalagi kalau untuk misalnya menderes gula harus panjat pagi dan sore. Anak-anak muda itu sudah suka cari pekerjaan lain, tidak mau lagi panjat pohon yang tinggi-tinggi. Nah, keunggulan kelapa genja Ento Kebumen atau gek ini memiliki karakteristik pohon yang sangat pendek. Saya lihat bahkan ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun itu tidak sampai 5-6 meter tingginya. Bayangkan kalau kelapa dalam itu sudah 5-60 tahun itu dengan umur yang sama itu sudah 20 meter lebih. Seperti itu. Dan coba lihat ini buahnya bulat, warna hijau kekuningan sedikit, kemudian dagingnya cukup tebal, airnya banyak, sehingga sangat cocok untuk konsumsi kelapa muda. Dan perlu diingat, air kelapa ini bukan hanya daging dan santan yang penting untuk kesehatan. Air kelapa ini banyak mengandung kalium, kemudian natrium dan sodium, sehingga baik untuk kesehatan kita. Karena itu elektrolit yang sangat penting bagi tubuh dan kesehatan manusia. Seperti itu. Hebat sekali Prof, saya juga malah baru mendengar ternyata banyak sekali manfaatnya dari air kelapanya gitu ya Prof. Apalagi ditambah dengan air kelapa genja Ento Kebumen yang lebih manis, maka kita akan lebih semangat lagi untuk meminumnya. Betul ya Prof? Iya, sangat betul. Dan kemudian ini kan ada tadi sudah keunggulannya sudah dijelaskan, karakteristiknya sudah dijelaskan. Kalau menurut Prof sendiri nih, keunikannya satu aja, uniknya tuh di mana ini Prof? Untuk kelapa genja ini yang paling unik, kalau lihat pohonnya itu, saya lihat daunnya itu lebih pendek dan agak kaku dibandingkan kelapa-kelapa lain. Sehingga saya bilang ke teman-teman di sini, kalau nanti mau dikembangkan lebih banyak lagi penanam kelapa genja ini, kelapa genja itu Balit Palma, Balit Bangtan kita merekomendasi tanamnya jarak 7,5 meter. Segi 4. Kalau kelapa yang tinggi-tinggi itu kan 9 meter. Dan saya melihat mungkin karena dia daunnya pendek, pohonnya juga pendek, 7 meter itu sudah cukup ditanam. Salah satu keunggulan kalau untuk dikembangkan. Dan dalam 1 hektar, kalau kita tanam 7 kali 7 meter, kita akan dapat 200 pohon. Bayangkan satu keluarga dapat 200 pohon untuk kalau tanam di lahan yang kosong yang 1 hektar itu. Tetapi saya ingin menyampaikan ke depan, kita jangan bergantung kepada bibit yang ada di masyarakat ini. Betul masyarakat masih tanam di halaman-halaman, di depan, di belakang, dan di samping-samping rumah. Tetapi mungkin terutama ini dari Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pertanian dan Perkebunannya diusahakan untuk ada lahan dari pemerintah kita tanam sebagai kebun induk. Dan di sini sudah ada ratusan pohon induk terpilih namanya PIT dari gek ini. Dipilih nanti dari PIT yang paling jago-jago, yang paling bagus, yang buahnya banyak, besar dan sebagainya, pohonnya pendek. Diambil, dijadikan bibit, lalu ditanam khusus di lahan yang kosong punya Pemda itu 2-3 hektar, bahkan mungkin kalau memungkinkan 5 hektar. Dari sini nanti akan jadi sumber benih dari pemerintah untuk disuplai ke masyarakat, terutama Kabupaten Kebumen, kemudian Provinsi Jawa Tengah, bahkan secara nasional. Bahkan ini kelapa ini kan sudah varietas.
Kalau ada luar negeri yang minta bibitnya dan disetujui oleh pemerintah diizinkan, bisa dikirim juga ke luar negeri. Tapi ya kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri karena kita masih butuh banyak bibit. Untuk kegiatan ini target kita mungkin akan mendapat tambahan bibit sampai kapasitas 30 sampai 40 ribu butir per tahun. Jadi dengan penambahan yang sebelumnya pertama, kedua, dan ketiga, totalnya nanti akan menjadi sekitar 126 ribu. Itu pun masih kurang cukup. Saya masih di sini saja sudah ada yang telepon dari Sulawesi untuk pesan bibit gek ini. Bayangkan. Jadi saya sudah sampaikan kepada salah satu staf dari Dinas Pertanian. Itu kehebatan dari kelapa gek ini. Oke, kelapa ganja Endok Kebumen ternyata hebat di mata nasional, bahkan mungkin nanti di mata dunia gitu ya, Betul. Prof, ya? Jadi pesan Profesor tadi bahwa kita juga karena ini sudah menjadi varietas, bisa jika ada luar negeri yang meminta, tetapi kita lebih baik untuk memenuhi permintaan nasional dulu. Karena ternyata untuk permintaan nasional pun kita belum bisa memenuhi begitu ya, Prof. Iya. Jadi pentingnya untuk mengembangkan kebun bibit di Kabupaten Kebumen terutama. Dan tentunya ini untuk keberlanjutannya ya, Prof ya. Profesor, kayaknya kalau untuk Prof Hengki ini hadir di Kebumen ini baru yang keberapa ini? Pertama saya baru ini. Pertama, tetapi untuk penilaiannya ini sudah beberapa kali mungkin ya di Kabupaten. Iya, sama teman-teman yang lain. Sama teman-teman, dan ini belum memenuhi target gitu, karena targetnya kita 100 ribu begitu ya, Prof. Iya. Nah, sahabat tani, kemudian saya akan nanyakan ini. Untuk Prof tadi sebenarnya sudah disampaikan cukup lengkap, tapi saya juga kepingin nanya untuk harapannya Prof Hengki sendiri untuk kelapa ganja Endok Kebumen di dalam dunia perkebunan kita. Itu gimana nih, Prof? Baik, tadi saya sudah sampaikan salah satu strategi untuk percepatan, perbanyakan dan pemurnian serta makin hebat bibitnya tadi kan saya sudah sampaikan supaya Pemda Kabupaten Kebumen, karena ini kan milik Kebumen, jadi harus Kabupaten Kebumen dan duluan. Jangan kabupaten lain atau apalagi dari provinsi lain. Sayang kan bangun kebun induk Genja Endok Kebumen. Sekali lagi bangun kebun induknya. Dan dari Dirjen Bun saya kira kalau ada lahan dan apa akan tersedia. Saya tidak tahu ya bantuan dalam bentuk apa, tetapi itu juga selalu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan setelah sidang dan lulus, diharapkan jangan hanya mengharapkan bibit dari punya petani itu, tetapi daerah itu melalui Dinas Pertanian atau Perkebunan membangun kebun induk. Itu satu. Strategi kedua, saya walaupun belum jalan-jalan daerah wisata, ada pantai, ada goa dan sebagainya di Kabupaten Kebumen ini, ada strategi kedua yang kita bisa membantu masyarakat dan memajukan daerah wisata yang ada di Kabupaten Kebumen. Kelapa ini kan sangat disukai orang. Kelapa ini sangat cantik. Jadi bibit kelapa ini bisa ditanam di daerah-daerah wisata untuk mempercantik daerah tersebut. Dan kelapa kalau ditanam di pinggir pantai, makin ke pantai itu dia makin menyukai, makin subur. Kenapa? Karena air laut itu jadi sumber makanannya, ada klornya, ada magnesium dan sebagainya yang dibawa angin jatuh ke daun kelapa sehingga nyiur melambai itu sangat cocok ditanam di dekat-dekat pantai. Kemudian kedua yang saya maksudkan strategi ini nanti melalui Pemda membagi ke masyarakat di sekitar daerah wisata menanam 2 atau 3 pohon setiap rumah tangga. Itu untuk apa? Pertama, kalau sudah berbuah, dia kan cepat berbuah, saya bilang tadi 3 tahun sudah mulai produksi. Itu bisa menunjang kesejahteraan keluarga. Kemudian dia bisa jual dalam bentuk kelapa muda, nanti mensuplai ke daerah wisata, datang tamu, mereka kan suka minum air kelapa. Jadi setiap rumah tangga itu akan dapat pendapatan juga. Yang kedua, walaupun ini bukan kelapa dalam, tapi kalau untuk masak sayur, ibu-ibu perlu santan dan sebagainya, tinggal petik di halaman kan, tidak perlu beli lagi di pasar. Seperti itu strateginya, dan saya juga sampaikan ini bukan hanya khusus Kebumen, secara nasional juga saya sudah katakan kelapa ganja cocok untuk dibagikan ke masyarakat di daerah-daerah wisata yang apalagi ini tujuannya untuk kelapa muda, akan hebat sekali.
Makasih. Sahabat tani, ingat pesan beliau bahwa untuk strategi pengembangan kelapa Genza Entok Kebumen pada khususnya, yang pertama kebun induk. Ciptakan kebun induk, kemudian yang kedua tanamlah kelapa Genza Entok Kebumen 2 atau 3 pohon setiap rumah tangga, dan ini akan menunjang kesejahteraan keluarga. Begitu ya Prof ya. Terima kasih sekali untuk Prof Hengky, penjelasannya sangat sekali bermanfaat. Mungkin bagi sahabat tani juga ini akan bermanfaat sekali. Dan untuk yang terakhir, adakah closing statement dari Prof Hengky? Saya mengharapkan kelapa ini bukan hanya bicara tentang Kebumen secara nasional. Selama ini kelapa dibilang petaninya miskin, padahal kelapa itu adalah tree of life. Berbagai organ tanaman mulai dari akar, batang, bunga, buah, apalagi buah dengan turunannya itu bisa dijadikan produk, termasuk handicraft dari tempurungnya dan batang sebagainya. Kalau bisa diolah semua itu nilainya akan tinggi sekali. Tetapi selama ini petani kelapa yang hanya punya 1-2 hektar hanya menjual dalam bentuk kopra atau kelapa butiran untuk pabrik, itu harganya juga berfluktuasi sehingga pendapatan mereka rendah. Jadi ke depan bukan hanya untuk kelapa industri, kelapa muda juga ini dia nanti kalau bisa dikembangkan lebih lanjut, bekerja sama dengan swasta yang bangun industri. Swasta bisa menghasilkan berbagai produk karena dia punya modal untuk invest, dia bisa beli mesin yang bagus, dia bisa promosi, packagingnya juga bagus dan diekspor ke luar negeri. Dan nanti kalau ada kolaborasi antara petani kelapa dengan para pihak swasta seperti itu, jadi Bapak angkat, nilai tambah kelapa itu akan meningkat. Dan sehingga kalau petani pendapatannya meningkat, makin sejahtera, saya kira dia akan makin sayang kelapanya. Kelapanya pasti akan dibersihkan, dipupuk, dan sebagainya. Saya kira itu ke depan yang perlu kita lakukan. Ya, jadi ini juga termasuk pesan bagi para petani kelapa pada khususnya ya. Jadi pada intinya kita harus lebih ke pengolahan kelapanya agar meningkatkan nilai tambah dari kelapa itu sendiri. Terima kasih Prof Hengky. Dan terima kasih. Ya kita salam kelapa, salam kelapa dari Kebumen. Gimana Prof salam kelapanya? Ini 5 jari ini dulu tujuannya supaya kelapa itu Rp5.000 satu butir dan capai 5 juta hektar, karena kelapa sekarang kita menurun terus tinggal 3,4 juta hektar. Tetapi saya percaya Kebumen bukan 5.000 lagi, sudah lebih dari 5.000 kelapa mudanya saya dengar. Hebat. Sahabat tani, salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Jayalah kelapa petani Indonesia. Sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Melsi, terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Prof. Sampai jumpa.